Di adegan pembuka, kita diperkenalkan dengan seorang pemuda bernama Kurt Kunkel yang terobsesi menjadi bintang media sosial dan terkenal secara viral. Dia adalah tipe orang yang selalu membuat orang lain merasa malu, sok edgy, dan memiliki perilaku yang aneh. Entah apa sebenarnya maksud istilah kumar, tapi sepertinya dia termasuk salah satunya. Dalam usahanya untuk menjadi viral, Kurt membuat berbagai macam konten di channel miliknya, KurtesWorld96, berharap salah satunya bisa membuatnya terkenal. Kontennya meliputi menggambar secara live, mengulas sepatu, bermain game, bahkan membahas shortcut keyboard favoritnya. Kurt sebenarnya sama seperti kita semua, hanya saja dia seorang brengsek. Selama 10 tahun terakhir, Kurt terus membuat konten seperti itu. Namun, jumlah penontonnya bahkan belum mencapai 2 digit. Yang lebih menyakitkan, seorang anak yang dulu pernah ia jaga bernama Bobby kini justru menjadi selebritas internet. Bobby sering melakukan live stream dan memiliki banyak penonton. Suatu hari, Kurt akhirnya mencapai titik jenuh. Dia memutuskan untuk mencoba satu kali lagi sebelum meninggalkan semuanya. Dia kemudian mencetuskan sebuah ide bernama The Lesson, di mana ia akan mengajarkan para penonton bagaimana cara menjadi terkenal di media sosial. Sebagai langkah pertama, Kurt memasang beberapa kamera dan menyiapkan banyak botol air di dalam mobilnya. Setelah itu, dia memutuskan bekerja sebagai pengemudi untuk aplikasi transportasi online bernama Spray, sambil melakukan live stream setiap kali menjemput dan mengantar penumpang. Penumpang pertama yang dijemput Kurt adalah seorang pria bernama Frederick. Pria ini bahkan lebih menyebalkan daripada Kurt. Dia menolak memakai sabuk pengaman dan merasa curiga terhadap kamera yang terpasang di dalam mobil. Namun, Kurt mengatakan bahwa kamera tersebut hanya digunakan untuk menjaga keamanan selama perjalanan. Frederick kemudian mulai menyebarkan paham supremasi kulit putih. Dia mengklaim bahwa orang kulit putih adalah ras yang lebih unggul dan ras lainnya lebih rendah. Entah kenapa, sepertinya ketika diberitahu bahwa dirinya sedang disiarkan secara langsung di internet, orang-orang seperti ini justru semakin berani menunjukkan sifat aslinya. Mendengar ucapan Frederick, Kurt mulai khawatir karena perilaku rasis tersebut bisa merusak penonton live streamnya, yang saat ini hanya Bobby. Untuk mengalihkan pembicaraan, Kurt mulai mengemudi dengan lebih ugal-ugalan. Ketika Frederick mengeluhkan cara mengemudinya, Kurt menawarkan sebotol air gratis kepadanya. Tak lama kemudian, Frederick mulai merasa pusing. Dan secara mengejutkan terungkap bahwa Kurt telah meracuni air tersebut demi mendapatkan perhatian dan membuat live streamnya menjadi viral. Frederick mulai batuk-batuk hebat, tetapi Kurt justru menyalakan musik dan terus melaju semakin cepat. Hal itu akhirnya menyebabkan Frederick tewas. Yah, tragis? Entahlah. Meskipun Kurt baru saja melakukan tindakan mengerikan, dia tetap hanya memiliki satu penonton, yaitu Bobby, yang bahkan mengira pembunuhan tersebut hanyalah rekayasa. Namun, Kurt sama sekali tidak peduli karena itu baru tahap awal dari The Lesson. Penumpang keduanya adalah seorang agen properti bernama Andrea. Setelah berbasa-basi sebentar, Andrea dengan sukarela mengambil sebotol air yang telah diracuni Kurt. Tak lama kemudian, dia meninggal tanpa Kurt harus melakukan apapun. Kurt kemudian pindah ke kursi belakang dan memperlihatkan jasad Andrea dengan jelas ke kamera. Di tengah semua itu, Kurt menerima panggilan FaceTime dari ayahnya. Namun, dia langsung menutup telepon dan mengatakan bahwa dirinya sedang tidak bisa berbicara. Setelah itu, Kurt mulai membersihkan semua barang bukti yang mencurigakan. Dia membuka ponsel Andrea menggunakan wajah wanita yang sudah meninggal tersebut, kemudian memberikan dirinya sendiri rating 5 bintang dan mentransfer biaya perjalanan. Dia juga mengirim pesan kasar kepada rekan kerja Andrea agar wanita tersebut tidak dicari atau diharapkan datang ke tempat kerja. Setelah membuang jasad Andrea, Kurt kembali melanjutkan pekerjaannya dan menjemput penumpang ketiga, seorang pria arogan bernama Mario. Kurt mencoba mengajaknya berbicara dengan harapan bisa membuat Mario meminum air yang sudah diracuninya. Namun, Mario tidak tertarik mendengarkan dan meminta Kurt untuk fokus mengemudi saja. Tak lama kemudian, Kurt mengambil jalan memutar untuk menjemput penumpang lainnya. Mario jelas tidak menyukainya dan mulai mengeluh. Namun, Kurt mengingatkannya bahwa Mario sebelumnya telah menyetujui perjalanan bersama atau shared ride. Penumpang keempat ternyata adalah Jesse, seorang influencer terkenal sekaligus komedian stand-up. Namun, begitu Jesse mendengar Mario mulai menggoda dirinya, dia langsung membatalkan perjalanan. Kurt hanya bisa melihat Jesse berjalan pergi. Berikut terjemahannya dalam bahasa Indonesia dengan gaya narasi alur cerita film yang tetap mengalir. Mario yang kini tertarik pada Jesse, memaksa Kurt untuk membujuknya agar mau ikut naik. Akhirnya, Kurt menawarkan untuk mengantarnya secara gratis, dan entah kenapa Jesse menyetujuinya. Selama perjalanan, Kurt mengetahui bahwa Jesse memiliki banyak sekali pengikut. Dia kemudian bertanya bagaimana Jesse bisa mendapatkan begitu banyak followers. Jesse hanya menjawab bahwa dia lucu. Sepanjang perjalanan, Mario terus menggoda Jesse, sementara Kurt terus meminta Jesse untuk mempromosikan channel miliknya di media sosial. Karena sudah tidak tahan dengan semua tingkah mereka, Jesse merekam seluruh kejadian tersebut menggunakan ponselnya dan mengunggahnya ke media sosial. Setelah itu, dia langsung keluar dari mobil dengan kesal. Kurt sangat kecewa karena dia baru saja kehilangan kesempatan untuk berteman dengan seorang influencer sukses. Akibatnya, Kurt mengubah rute dan membawa Mario ke sebuah lokasi konstruksi yang terpencil. Dia beralasan bahwa jalan tersebut merupakan jalan pintas. Cara mengemudi Kurt yang ugal-ugalan membuat Mario merasa mual. Kurt kemudian menyuruhnya turun dari mobil dan muntah. Awalnya Mario enggan, tetapi akhirnya dia keluar untuk buang air kecil. Pada saat itulah Kurt memutar musik dengan volume penuh dan menginjak pedal gas, lalu melanjutkan mobil ke arah Mario dan menabraknya hingga tewas. Namun, meskipun sudah melakukan semua itu, channel Kurt tetap tidak berkembang. Setelah kejadian tersebut, Kurt mulai menguntit akun media sosial Jesse. Dari sana, dia mengetahui bahwa Jesse akan tampil dalam sebuah pertunjukan komedi yang akan disiarkan secara live kepada jutaan penonton. Kemudian Kurt berhenti di sebuah pom bensin untuk mengisi bahan bakar sekaligus membersihkan mobilnya. Saat sedang membersihkan mobil, dia kembali berdebat dengan Bobby. Bobby mengatakan bahwa live stream Kurt sangat membosankan dan menyarankan agar dia membuat kontennya lebih menarik. Bobby bahkan menunjukkan bagaimana dirinya membuat konten yang menghibur, yaitu dengan mengerjai orang lain dan melakukan berbagai eksperimen sosial. Mendengar saran tersebut, Kurt mulai mengemudi dengan lebih ugal-ugalan ketika menjemput penumpang berikutnya. Kali ini, penumpangnya adalah 3 orang sosialita bernama Kendra, Richard, dan London. Kendra dan Richard ketakutan melihat cara Kurt mengemudi, tetapi London justru menikmatinya.
Karena itu, dia pindah ke kursi depan untuk mengobrol dengan Kurt. London mengaku bahwa dirinya sudah lama diputuskan oleh Ryan dan sekarang sedang mencari pacar baru. Tak lama kemudian, Kurt membawa mereka menuju sebuah tempat rongsokan yang terpencil. Dia kemudian menyuruh Richard dan Kendra naik dan menikmati pemandangan dari sunroof karena mereka sebentar lagi akan tiba di tempat dengan pemandangan yang indah. Keduanya menurut dan bahkan melakukan live stream melalui akun media sosial mereka masing-masing. Namun, secara tak terduga, Kurt menutup sunroof tersebut dan menjebak mereka berdua di dalamnya. Kurt kemudian menghentikan mobil di sebuah daerah terpencil. Tiba-tiba, sekelompok anjing liar menyerang mereka. Anjing-anjing tersebut menekan Richard dan Kendra, sementara Kurt membunuh London menggunakan sebuah bor. Setelah kejadian mengerikan itu, Kurt membawa mobilnya ke tempat pencucian mobil. Sambil membersihkan kendaraannya, dia menelepon Bobby untuk meminta pendapatnya. Sayangnya, Bobby justru menganggap live stream Kurt membosankan. Bahkan, dia mengaku tidak menonton pembunuhan 3 orang tersebut. Kurt kemudian bertanya mengapa Bobby belum juga memberinya promosi atau shoutout. Bobby menjawab bahwa Kurt harus menjadi lebih autentik, seperti Jesse. Mendengar hal itu, Kurt pergi menemui Bobby secara langsung dan menuntut agar Bobby membagikan live stream miliknya kepada para pengikutnya. Namun, Bobby justru mengejek Kurt di depan para penonton live streamnya. Ketika Bobby terus menghina dan mempermalukannya, Kurt mengeluarkan pisau dan menikamnya. Perkelahian mereka kemudian menarik perhatian banyak orang. Bobby mencoba membela diri menggunakan sebuah pistol, tetapi entah bagaimana Kurt berhasil merebut senjata tersebut dan menembak Bobby hingga tewas. Meskipun kejadian tersebut benar-benar mengerikan, para penonton justru mengira bahwa pembunuhan itu hanyalah sebuah aksi palsu. Kurt kemudian mengambil alih live stream di akun Bobby. Bahkan, dia merekam dirinya sendiri sedang mandi menggunakan darah Bobby. Di tengah semua itu, Kurt menerima pesan dari ayahnya yang meminta dijemput dan diantar ke sebuah klub malam. Awalnya Kurt tidak ingin membantunya. Namun, ketika ayahnya mengatakan bahwa dia akan bertemu seorang DJ terkenal bernama Uno, para penonton Kurt langsung mengatakan bahwa Uno sangat keren. Mendengar hal tersebut, Kurt akhirnya setuju untuk menjemput ayahnya. Kurt kemudian menjemput ayahnya, dan mereka berdua berbincang sepanjang perjalanan menuju klub malam. Dari percakapan mereka, kita mengetahui bahwa hubungan Kurt dan ayahnya memang tidak baik. Hal itu semakin terlihat ketika keduanya mulai terlibat pertengkaran. Selain itu, Chris menemukan pistol milik Bobby di dalam mobil Kurt. Penemuan tersebut kembali memicu perdebatan antara ayah dan anak itu. Akhirnya, mereka tiba di klub malam dan menghampiri Uno. Kurt kemudian meminta Uno untuk menandai channel miliknya dalam salah satu unggahannya. Uno bersedia, tetapi dengan satu syarat. Kurt harus mengantarnya ke sebuah truk taco. Kurt kemudian mengantarnya ke truk taco terdekat dan mengambil beberapa foto Uno. Setelah itu, Kurt turun untuk membeli makanan, sementara Uno menunggunya di dalam mobil. Saat melihat-lihat isi mobil, Uno menemukan pistol. Dia kemudian menggunakannya sebagai properti dan berpose dengan pistol tersebut saat melakukan live stream. Tak lama kemudian, Uno meminum sedikit air yang telah diracuni Kurt. Dia mulai batuk sebelum akhirnya pingsan. Ketika Kurt kembali, Uno sudah terlihat seperti tidak bernyawa. Menyadari apa yang telah terjadi, Kurt segera membuang botol air tersebut dan mencoba pergi. Namun, 2 orang polisi tiba-tiba menghentikannya dan mulai menginterogasi. Kurt berpura-pura bahwa Uno adalah pacarnya yang tertidur setelah berpesta semalaman. Namun, tiba-tiba Uno terbangun karena ternyata dia tidak meminum cukup banyak air untuk membuatnya tewas. Melihat polisi di sekitar mereka, Uno panik. Secara tidak sengaja, dia menembak salah satu polisi sebelum melarikan diri. Kurt juga mencoba kabur, tetapi beberapa polisi lainnya langsung mengejarnya. Anehnya, semua kejadian tersebut justru membuat jumlah penonton live stream Kurt melonjak drastis. Kurt sangat gembira melihat jumlah penontonnya terus bertambah. Dalam usaha melarikan diri dari kejaran polisi, Kurt mengemudi seperti orang gila hingga akhirnya menabrak sebuah perkampungan tunawisma. Pada titik ini, berbagai pembunuhan yang dilakukan Kurt mulai terungkap ke publik. Media kemudian menjulukinya sebagai Rideshare Killer, atau pembunuh pengemudi transportasi online. Sebagai akibat dari serangkaian kejadian mengerikan tersebut, layanan spray untuk sementara ditutup agar penyelidikan dapat dilakukan. Di adegan berikutnya, Jesse diantar menuju tempat pertunjukannya oleh sesama komedian stand-up bernama Mike. Sepanjang perjalanan, Mike terus mengganggunya dengan ocehan tanpa henti sambil membanggakan koneksi yang dia miliki. Sesampainya di lokasi pertunjukan, Mike naik ke panggung dan mencoba menghibur penonton dengan penampilannya. Namun, tidak ada satupun penonton yang tertawa. Berbeda ketika Jesse naik ke panggung. Begitu dia mulai tampil, seluruh penonton langsung bersorak dan tertawa. Di sudut ruangan, Kurt terlihat duduk sambil merekam live streamnya. Setelah membawakan beberapa lelucon, Jesse mulai menceritakan pengalamannya saat menaiki mobil bersama Mario dan Kurt. Dia kemudian mengkritik betapa putus asanya sebagian orang untuk mendapatkan popularitas di media sosial. Jesse menegaskan bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa diperoleh hanya dari validasi di dunia maya, berapapun jumlah views yang didapat. Seseorang tetap akan selalu dinilai, dikritik, bahkan dibenci hanya demi hiburan orang lain. Jesse kemudian mengakhiri penampilannya dengan menghancurkan ponselnya di atas panggung, lalu melakukan mic drop, sebagai tanda bahwa dia tidak lagi ingin bergantung pada media sosial. Kurt yang menyaksikan semua itu tampaknya tersentuh oleh perkataan Jesse. Untuk kali ini, dia meninggalkan tempat tersebut tanpa membuat keributan. Setelah mengetahui bahwa layanan spray untuk sementara dihentikan, Kurt memesan kendaraan melalui aplikasi lain bernama GoGo. Tak lama kemudian, seorang pengemudi datang menjemputnya. Sepanjang perjalanan, Kurt bercanda dengan mengatakan bahwa dirinya bukan pengemudi gila yang telah membunuh banyak orang malam itu. Namun, Kurt yang wajahnya terlihat jelas di kamera dashboard langsung merasa tersinggung. Karena itu, dia tidak ragu untuk melakukan pembunuhan lagi. Sementara itu, Jesse sudah merasa muak karena Mike terus mengikutinya sambil mengarahkan kamera ke wajahnya. Karena tidak tahan lagi, Jesse memesan kendaraan melalui GoGo dan meninggalkan lokasi. Namun, betapa terkejutnya dia ketika mengetahui bahwa pengemudi yang datang ternyata adalah Kurt. Kurt kemudian mengungkapkan bahwa dia sebelumnya berada di pertunjukan Jesse. Tepat ketika Jesse mengejek dirinya di atas panggung, menyadari bahwa dirinya berada dalam bahaya, Jesse meminta Kurt untuk menepikan mobil. Namun, Kurt mengabaikannya. Dia justru mengejek Jesse dan mengatakan bahwa sekarang dia tidak memiliki cara untuk meminta bantuan karena Jesse telah menghancurkan ponselnya di atas panggung, tidak bisa keluar dari mobil. Jesse mencoba mencari cara lain untuk menghentikannya. Akhirnya, dia mencekik Kurt menggunakan kabel charger hingga mobil kehilangan kendali dan menabrak sebuah tempat sampah besar.
Kurt membawa Jesse ke halaman rumahnya dan menempatkannya tepat di depan sorotan lampu mobil. Dia kemudian bertanya kepada para penonton Livestream tentang apa yang harus dilakukannya terhadap Jesse. Para penonton pun ramai-ramai menuntut agar Jesse dibunuh. Mendengar permintaan tersebut, Kurt bersiap menabrak Jesse dengan mobilnya. Namun, tepat pada saat terakhir, kamera miliknya terjatuh. Ketika Kurt sibuk membetulkan posisi kamera, dia kehilangan jejak Jesse. Kurt pun keluar dari mobil untuk mencarinya. Tanpa disadari Kurt, Jesse yang cerdik memanfaatkan kesempatan tersebut untuk masuk ke dalam mobil dan mengambil alih kemudi. Dia kemudian mencoba menabrak Kurt dengan mobil, tetapi kehilangan kendali hingga akhirnya menabrak rumahnya sendiri. Kurt segera melarikan diri dan bersembunyi di sebuah kamar. Sementara itu, Jesse berhadapan dengan ayah Kurt yang sedang mabuk. Keadaan semakin mengejutkan ketika mereka menemukan ibu Kurt tergeletak tak bernyawa di lantai. Disinilah terungkap bahwa ibu Kurt ternyata merupakan korban pertamanya, yang telah dia bunuh secara diam-diam dan tidak pernah ditayangkan di kamera. Sebelum ayahnya sempat menghadapi Kurt, Kurt mengambil pistol milik Bobby dari dalam mobil dan menembaknya hingga tewas. Kurt kemudian berniat membunuh Jesse juga, namun Jesse dengan cepat kembali masuk ke dalam mobil dan menabrak Kurt hingga tubuhnya terjepit di antara mobil dan dinding. Setelah itu, Jesse keluar dengan hati-hati untuk memeriksa keadaannya, namun dia terkejut saat mengetahui bahwa Kurt ternyata masih hidup. Dalam keadaan panik, Jesse mengambil ponsel Kurt dan menghantamkan benda tersebut ke kepalanya berkali-kali hingga akhirnya Kurt benar-benar tewas. Setelah itu, Jesse membaca percakapan para penonton di Livestream Kurt. Anehnya, para penonton justru meminta Jesse mengambil foto selfie bersama Kurt dan secara mengejutkan, Jesse benar-benar menuruti permintaan mereka. Beberapa hari kemudian, Jesse menjadi terkenal di seluruh negeri karena berhasil menghentikan aksi brutal Kurt. Sementara Kurt dan rangkaian pembunuhannya justru mulai dipuja oleh sebagian kecil komunitas internet. Di salah satu sudut internet tersebut, seorang pengguna bahkan mengumumkan bahwa dia telah selesai menyusun seluruh rekaman pembunuhan Kurt menjadi sebuah film.